Perkenalkan, nama saya Kristi Kawu dengan NIM 1910110560. Baik, di saat ini saya akan melakukan praktikum yang pertama, yaitu identifikasi dan sortasi bahasa Simplisia, dan sampel yang akan saya gunakan yaitu tanaman gedi. Tapi sebelum itu, pertama-tama kita akan menggunakan aplikasi yaitu Planet yang akan menunjukkan nama Latin dari tanaman yang akan kita gunakan. Pertama-tama kita ambil gambar dari tanaman yang akan kita gunakan. Setelah itu, kita diarahkan untuk memilih bagian tumbuhan yang terkait seperti yang telah kita foto tadi. Dan bagian tumbuhan yang terkait yang saya foto yaitu daun dari tumbuhan gedi. Dan setelah kita selesai memilih, maka akan keluar berbagai macam hasil dan kita akan memilih bagian mana yang paling cocok dengan hasil yang dikeluarkan. Kemudian akan terlihat nama Latin dari tumbuhan tersebut. Dan nama Latin dari tumbuhan gedi yaitu Abelmoschus manihot elmedic. Tanaman gedi mengandung senyawa golongan flavonoid, steroid, alkaloid, dan fenolik, dan beberapa senyawa yang telah berhasil diisolasi dan diidentifikasi. Gedi memiliki berbagai potensi aktivitas farmakologi, diantaranya sebagai antioksidan, analgesik, antiinflamasi, antiobesitas, dan membantu menyembuhkan diabetes mellitus serta menyembuhkan luka. Tanaman daun gedi berbentuk perdu. Tanamannya bisa lebih tinggi daripada orang dewasa, dengan bentuk daunnya seperti kombinasi daun pepaya Jepang dan singkong dengan warna hijau gelap. Gedi memiliki daun yang lebih kurus dan panjang daripada singkong. Ukuran daun dewasanya juga cenderung lebih besar daripada pepaya Jepang. Pada saat pengumpulan Simplisia, harus memperhatikan bagian tanaman yang akan digunakan. Pada waktu pengumpulan bahan, ada baiknya peralatan dan juga tempat yang akan digunakan harus bersih atau bebas dari cemaran dan dalam keadaan yang kering. Kemudian ambil bahan secukupnya dengan keperluan yang diperlukan. Kita masuk pada sortasi basa, di mana sortasi basa ini dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan asing lainnya dari bahan Simplisia. Misalnya pada Simplisia yang dibuat dari akar atau suatu tanaman obat, bahan-bahan asing seperti tanah, kerikil, rumput, batang daun, akar yang telah rusak, serta kotoran lainnya harus dibuang. Kita masuk pada penimbangan serta pengukuran dari sampel yang akan kita gunakan. Kita masuk pada proses pencucian, di mana pencucian ini dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotor lainnya yang melekat pada bahan Simplisia, di mana bahan Simplisia ini yang mengandung zat yang mudah larut di dalam air yang mengalir, maka pencucian dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Setelah Simplisia selesai ditiriskan, maka ditata ke dalam wadah seperti ini. Yang terakhir yaitu pemberian label pada tanaman yang telah diatur dalam wadah. Kita masuk pada praktikum yang kedua yaitu sortasi kering. Setelah selesai dengan proses sortasi basah, kita akan ke sortasi kering yaitu dengan pengeringan bahan yang telah ditaruh di dalam wadah seperti ini. Proses pengeringan yang saya pilih yaitu dijemur di bawah matahari secara langsung. Setelah penimbangan selesai, maka dilakukan penghalusan pada Simplisia yang kering, yaitu dilakukan dengan cara di blender. Maka hasil yang didapatkan masih berupa serbuk yang kasar, maka perlu dilakukan pengayakan seperti berikut ini. Kemudian akan didapatkan hasil seperti ini. Simplisia yang telah diayak, kemudian ditaruh dalam wadah tertutup kering seperti ini, kemudian diberikan nama serta tanggal pembuatan.
Kita masuk pada praktikum yang ketiga, yaitu metode ekstraksi dengan menggunakan metode maserasi. Yang pertama yaitu penimbangan serbuk, di mana serbuk yang kita gunakan di saat ini yaitu menggunakan 100 gram serbuk. Setelah serbuk ditimbang sesuai dengan kebutuhan, maka serbuk akan dipindahkan atau akan dimasukkan ke dalam wadah yang telah dibersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu penambahan larutan, di mana larutan yang digunakan bisa berupa etanol ataupun aquades. Namun di sini saya menggunakan aquades sebagai bahan pelarut. Untuk banyaknya larutan yang saya gunakan yaitu sebanyak 1 liter. Setelah diberikan pelarut, maka langkah selanjutnya yaitu dengan pengadukan, di mana pengadukan ini dilangsungkan selama 10 menit. Setelah itu maserator ditutup dan didiamkan selama 24 jam. Setelah didiamkan selama 24 jam, maka maserator disaring di kain flanel seperti ini. Setelah itu untuk ampas yang tersisa pada kain diremas hingga mengeluarkan larutan yang ada pada ampas tersebut. Dan langkah yang terakhir yaitu hasil ekstraksi disimpan di dalam wadah tertutup seperti ini.